Oke, jadi jual beli terjadi dimanapun, di toko, di pasar, di warung, dan berbagai tempat lainnya. Tapi pernah nggak sih kita menjumpai harga yang terlampau jauh untuk barang yang sama? Nah, jadi proses industri itu berlangsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari produksi, konsumsi, dan sampai tahap pemanfaatan suatu produk itu seringkali melalui proses yang cukup panjang. Nah, terlebih pendistribusian barang itu tak hanya berlangsung pada beberapa estafet, melainkan sangat kompleks. Nah, dengan melalui banyak pihak, harga yang dibayarkan pada akhirnya akan jauh lebih tinggi gitu. Pada perusahaan besar, transaksi dilakukan semakin rumit, dan ada banyak tangan yang menjadi persinggahan suatu produk hingga akhirnya sampai pada konsumen. Nah, semakin banyak pemberhentian dalam distribusi, maka celah untuk melakukan kecurangan itu semakin besar. Jadi kecurangan seperti apa sih yang akan terjadi di lapangan dan bagaimana solusinya? Nah, di sini saya, Delvi Belvian, akan menjelaskan tentang optimalisasi teknologi blockchain dalam deteksi regulasi industri. Nah, jadi kita akan memiliki 5 topik bahasan, yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Langsung aja kita mulai. Jadi, proses transaksi ini dalam industri seringkali mengalami penyelewengan gitu. Dan ini membutuhkan tindakan lebih modern karena banyak penggalapan dana dan akses kurang tepat dari berbagai pihak, juga aktivitas korupsi menjadi masalah dalam transaksi ini. Regulasi ekonomi ini perlu dilakukan deteksi untuk meminimalisir kecurangan dan kerugian yang akan diterima. Jadi salah satu solusinya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi blockchain. Nah, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menerapkan prinsip deteksi yang akan membantu dalam penyimpangan masalah regulasi ekonomi industri. Nah, pada artikel ini juga akan dijelaskan mengenai gambaran besar blockchain dan pemanfaatannya. Selain itu, dengan metode penelitian yang menghasilkan beberapa artikel rujukan, ini akan dipaparkan mengenai 2 langkah deteksi menggunakan teknologi blockchain, yaitu dalam identifikasi korupsi dan verifikasi data gitu. Kedua langkah tersebut menjadi bentuk dalam upaya mendeteksi regulasi industri. Kita mulai di pendahuluan, jadi penyebabnya ini pendistribusian barang yang sangat kompleks gitu. Ada banyak tangan yang menjadi persinggahan suatu produk hingga akhirnya sampai pada konsumen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin banyak pemberhentian dalam distribusi, maka celah untuk melakukan kecurangan itu semakin besar. Nah, salah satu faktor kenaikan harga yang begitu tinggi adalah penyuapan. Ini terjadi dalam pengangkutan dan pengiriman barang. Nah, terkadang toko, restoran, dan penyedia jasa transportasi juga mengenakan biaya lebih gitu, yang diambil dari produk, eh, dan itu harganya di atas harga rata-rata. Selain itu, PPN atau pajak yang tidak sah diambil atas produk yang dikecualikan oleh pemerintah. Nah, contohnya dalam kasus pandemi COVID-19 ini, pemerintah dari berbagai negara itu membebaskan PPN untuk produk atau layanan tertentu. Akan tetapi, orang yang tidak bermoral itu menyalahgunakan ide ini secara signifikan gitu. Penipuan PPN telah terjadi di industri atau perusahaan Cina. Nah, mekanisme transaksi konvensional ini terbilang kuno dan tidak aman. Jadi, laporan yang dibuat oleh pihak ketiga itu dapat dengan mudah dipalsukan. Data-data yang ada juga dapat dengan mudah diubah demi kepentingan individu dan kelompok. Akibatnya korupsi pada sektor industri ini sulit dihentikan gitu. Ekonomi perusahaan memburuk dan segala perbuatan yang jadi tidak bisa dengan mudah dilacak. Sistem ini jadi perlu diperbaiki. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah teknologi blockchain. Di sini blockchain menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk masalah ini. Nah, blockchain ini adalah basis data catatan yang tidak dapat diubah, yang diamankan oleh kriptografi. Ini memungkinkan pertukaran dan penyimpanan aset digital tanpa perlu pengawasan pihak ketiga. Jadi sebuah transaksi dapat dirutekan dan pengirim ke penerima melalui perantara gitu. Nah, kita lanjut ke metode. Jadi yang pertama ada pertanyaan penelitian. Nah, jadi bagaimana sistem kerja blockchain melakukan peer-to-peer transferring dalam sebuah industri? Pertanyaan kedua, seberapa efisien penggunaan blockchain dalam menjalankan deteksi regulasi ekonomi dalam sebuah industri? Nah, lanjut kita ada strategi pencarian. Jadi artikel-artikel yang digunakan sebagai rujukan ini diambil dari IEEE transaction dengan kata kunci blockchain payment dan blockchain regulation of industry. Jadi artikel diseleksi kemudian dipilih berdasarkan bahasa yang sesuai. Bahasan yang sesuai ini dalam di sini blockchain dan regulasi ekonomi industri itu ya teman-teman. Yang ketiga ada kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kriteria inklusi dalam paper ini antara lain, jadi artikel harus mengandung topik
regulasi ekonomi industri dengan teknologi blockchain, dan artikel juga dengan topik peran blockchain dalam pembayaran. Kriteria inklusinya adalah artikel mengenai blockchain yang tidak membahas pembayaran. Selanjutnya, proses seleksi. Jadi, kata kunci blockchain pada awalnya itu menampilkan 743 artikel dengan 145 diantaranya itu berupa jurnal. Jadi, kita milih yang dari jurnal itu, lalu diseleksi lagi yang dari publikasinya dari IEEE Transaction. Nah, itu ada 19 jurnal. Selanjutnya kita seleksi lagi hingga menghasilkan 10 artikel, yaitu dengan berdasarkan topik bahasan utama yang dibahas gitu. Jadi topiknya saya pilih blockchain. Nah, selanjutnya pembacaan abstrak. Jadi saya melakukan pembacaan abstrak dari masing-masing jurnal dan kemudian mendapatkan artikel yang sesuai. Nah, jadi langsung saja pembahasan. Yang pertama ada identifikasi korupsi. Nah, jadi salah satu sistem yang kita pakai adalah identifikasi korupsi, yaitu pemantauan kenaikan harga menggunakan token BERT yang dirancang untuk mengintegrasikan blockchain dengan RDBMS jarak jauh. Nah, jadi ini singkatnya adalah sistem untuk mendeteksi apakah di sana ada aktivitas korupsi atau tidak, yaitu dengan menggunakan perhitungan dari harga awal dan harga jual seperti itu. Apakah ada gap yang sangat jauh? Nah, itu akan nantinya diproses dan menggunakan data toko juga data layanan transportasi. Ini. Nah, yang kedua adalah sistem verifikasi dokumen. Sistem verifikasi dokumen ini membuat seluruh sistem terdesentralisasi dan mengurangi jumlah akses pihak ketiga ke informasi sensitif. Jadi, informasi-informasi tertentu itu hanya bisa dibuka oleh pihak yang memang bisa membuka gitu, yang berhak membuka. Jadi, tidak semua orang bisa membuka sehingga data tersebut tidak dapat dengan mudah dimanipulasi. Nah, peran untuk setiap komputer dapat terdefinisi, ada yang client dan not server. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian identifikasi korupsi. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Evolution of Industry and Blockchain Era, Monitoring Price Hike and Corruption Using BIoT for Smart Government and Industry 4.0. Ini adalah data dari penelitian yang dilakukan oleh Hasan M. yang dipaparkan dalam artikel tersebut. Nah, ini ada grafik kenaikan harga gula. Harga gula ini memiliki harga pembelian sebanyak 60.000 gitu. Ini adalah dalam rupiah dan harga penjualannya 70.000. Jadi ini kita bisa mendeteksi apakah di sana ada gap yang jauh atau gapnya masih dalam batas wajar. Selanjutnya ada PPN tidak sah atau PPN ilegal. Nah, di sini grafiknya menunjukkan bahwa susu tidak memiliki pajak yang legal, tapi di sini ada terdapat 2% ekstra PPN atau pajak ilegal. Dan tes sendiri terdeteksi memiliki PPN yang legal itu 4% dan yang ilegal adalah 6%. Nah, selanjutnya penyuapan. Masalah penyuapan ini kita mendapatkan data transportasi produk itu dalam 500.000 adalah biaya asli dan terjadi penyuapan sebanyak 200.000 hingga harganya menjadi 700.000 seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu tahapan verifikasi dokumen. Nah, ini tahapannya terdiri dari 3, yaitu penyimpanan, membuktikan Ethereum blockchain, dan mengambil informasi. Nah, di sini saya akan membedakan Bitcoin dengan Ethereum. Mengapa kita memilih Ethereum untuk menjadi bahan pembuktian gitu. Nah, jadi ini adalah perbedaan Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin ini terhitung sangat efisien dan Ethereum kurang efisien. Bitcoin memiliki kemampuan implementasi smart contract yang terbaru, dan Ethereum memiliki kemampuan implementasi smart contract yang sudah diuji. Bitcoin memiliki komunitas mendukung yang kecil gitu, sedangkan Ethereum memiliki komunitas yang mendukung itu yang besar. Dan Bitcoin juga sulit mendapatkan token testnet, dan Ethereum lebih mudah. Jadi ini adalah alasan mengapa kita memilih Ethereum dibanding dengan Bitcoin. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang optimalisasi teknologi blockchain dalam melakukan deteksi regulasi ekonomi industri. Nah, jadi pada intinya deteksi regulasi industri itu dapat diupayakan dengan menggunakan teknologi blockchain, dan ada 2 langkah yang menjadi fokus dalam makalah ini, yaitu identifikasi korupsi dengan menggunakan pelacakan pada selisih harga penjualan yang beredar, dan yang kedua adalah melakukan verifikasi dokumen untuk membuat seluruh sistem terdesentralisasi dan mengurangi jumlah akses pihak ketiga ke informasi sensitif seperti itu. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada topik ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.